Jumpa lagi dengan saya, Evi, di channel YouTube Yayasan Purba Danata Semarang. Kali ini kita akan melanjutkan tayangan kedua sesi sharing pengasuhan anak di TPA Bintang Kecil. Bagi yang belum menonton tayangan video yang pertama, silahkan klik link video yang ada di kolom deskripsi. Sebelumnya, ada pertanyaan dari orang tua yang mengeluh capek karena sudah mengajarkan anak konsep berbagi, tapi tidak ada hasil. Apa yang harus dilakukan? Mari kita simak tayangan berikut ini. Kenapa capek? Oke, gini. Ketika mam sudah mengajarkan anak berbagi, sudah bagus, sudah hebat, ya. Terus ketika ternyata hasilnya belum terlihat seperti yang kita inginkan, jangan capek. Yang perlu dipahami oleh orang tua terlebih dahulu adalah ini loh. Yang pertama, dalam menyampaikan informasi kepada anak, orang tua itu harus selalu melakukan pengulangan rutin sampai perilaku yang diinginkan muncul secara otomatis tanpa diingatkan kembali. Bahkan tidak jarang setelah perilaku yang diharapkan muncul pun orang tua juga masih perlu mengulang untuk mengingatkan kembali secara berkala. Jangankan anak-anak, remaja atau kita sebagai orang tua, ya, masih sering loh diingatkan, betul enggak? Contohnya apa? Banyak sekali, ya. Contohnya buang sampah, ya, jangan membuang sampah sembarangan. Kita sering melihat orang-orang masih buang sembarangan. Nah, itu. Kemudian pakai masker yang benar. Nah, karena apa? Itu sering diingatkan. Karena apa? Banyak orang yang memakai masker tidak pada tempatnya, di dagu, di batuk, mungkin malah jadi bandana maskernya. Nah, lucu itu. Kemudian ada lagi itu mencuci tangan yang benar menggunakan sabun. Nah, itu sampai detik ini di masa pandemi ini masih sering kita orang-orang dewasa diingatkan. Nah, lagi nih mengembalikan potong kuku pada tempatnya. Nah, ini yang sering membuat kita ribut di rumah. Tadi mana gunting kukunya? Kok nggak ada? Nah, seperti itu. Nah, hal-hal kecil seperti contoh tadi, coba kalau tidak diingatkan berulang-ulang, bablas rame, ya kan? Nah, usaha-usaha pengulangan seperti tadi itu termasuk investasi jangka panjang. Nah, kalau kita ngomongin tentang investasi jangka panjang, pikiran kita langsung ingatnya investasi rumah, tanah, emas. Nah, karena pengertian investasi itu memang usaha atau kegiatan menanamkan modal dengan harapan mendapatkan sejumlah keuntungan. Nah, sekarang pola pikirnya diganti. Investasi jangka panjang itu bukan sekedar rumah, tanah, emas, tapi anak juga adalah investasi jangka panjang yang menjanjikan. Lalu apa hubungannya investasi jangka panjang dengan pengasuhan anak? Jawabannya adalah sama-sama menanamkan modal. Nah, dalam hal ini modal orang tua adalah memberi informasi dan contoh yang baik. Selanjutnya, tidak ada hasil yang instan. Jadi jangan capek, ya. Tetap butuh proses berkelanjutan, butuh kesabaran, butuh ketekunan. Contohnya, supaya saya bisa punya uang 60 juta nih dalam setahun, berarti saya harus menyisihkan atau menabung uang sebulan itu sekitar 5 juta, betul ya? Nah, ketika saya melewatkan pengulangan atau tidak menabung satu kali saja, maka uang 60 juta tidak bisa saya peroleh utuh. Nah, sama seperti pengulangan yang harus moms lakukan secara rutin, terus-menerus dalam mengasuh anak, memberi informasi yang baik, ngomong terus, ya, untuk mencapai apa? Perilaku anak yang diinginkan. Memang sih tampaknya sulit dan tidak mengenakan. Capek sepertinya ya bagi orang tua. Tapi jangan pernah capek ya, Mam.
Itu karena jika anak itu bisa konsisten melakukan perilaku yang baik yang diinginkan orang tua tentunya, maka seiring bertambahnya usia bisa menjadi modal atau bekal anak-anak nanti bersikap di lingkungan masyarakat. Nah, dan yang harus dipahami lagi adalah bahwa seiring bertambahnya usia, ya, usia orang tua, usia anak, kontrol orang tua kepada anak itu semakin minim, tapi kontrol lingkungan justru semakin besar seiring dengan pergaulan anak yang semakin luas, ya. Jadi jangan sampai nanti kita mendengar, ya, ada orang tua dari anak lain yang protes tentang anak kita, ya, karena dianggap kurang sopan lah, pelit lah, nakal lah. Apa di rumah nggak pernah diajari sih itu? Nah, oh itu bapak ibunya pasti kayak gitu. Nah, sakit rasanya. Oke, terus lakukan evaluasi kembali. Kenapa? Nah, jika dirasa belum ada perubahan sama sekali sama anak kita tentang konsep berbagi yang sudah diajarkan ribuan kali, nah padahal sekarang sudah hampir 5 tahun usianya, sudah sekolah, tapi kok masih suka belum berbagi. Nah, tidak perlu khawatir, ya. Karena apa? Proses perkembangan anak itu kan berbeda satu dengan yang lain. Jangan pernah iri dengan perkembangan anak lain yang tampaknya lebih maju. Nah, coba Mams lakukan evaluasi kembali. Mengapa kok belum ada perubahan sama sekali, ya? Mams bisa lakukan check and recheck dengan pertanyaan untuk diri Mams sendiri dengan melihat kejadian di lapangan. Anaknya seperti apa? Misalnya nih, seperti ini pertanyaannya. Nah, dalam situasi apa sih anakku tidak mau berbagi? Apakah saat bermain saja atau dalam segala situasi? Kemudian objek atau barang apa yang membuat anak tidak mau berbagi? Apakah objek mainan tertentu atau semua objek? Kemudian pada siapa anak menolak berbagi? Apakah hanya kepada orang tertentu, kepada adiknya saja, kepada 1-2 orang temannya saja, atau kepada semua temannya? Terus yang keempat, sudahkah saya memberi contoh berbagi? Nah, beberapa pertanyaan cek dan dicek ini perlu dijawab, ya. Karena apa? Untuk mengetahui batasan-batasan sehingga penanganan akan lebih tepat dan menjadi lebih baik. Nih, misalnya, dalam situasi seperti apa anak tidak mau berbagi saat saat mainan saja atau dalam segala situasi. Nih, biasanya pada anak balita yang memang masih sulit berbagi karena tadi itu masih egosentris, ada kecenderungan akan mengaplikasikan keengganannya untuk berbagi dalam segala situasi. Nah, tidak hanya bermain saja, tapi semua situasi ini aku nggak mau sama kamu, ini punya aku. Nah, seperti itu. Jadi, seperti yang sudah dibahas tadi, dalam hal ini orang tua dan pengasuh masih harus terlibat penuh dalam proses pembentukan perilaku anak. Tapi ada anak-anak dengan rentang usia 5 tahun ke atas yang masih sering menunjukkan perilaku suka merebut atau tidak mau berbagi dalam segala situasi, ya. Karena umumnya anak usia 5 tahun itu kan sudah bisa ngomong, ya, sudah lancar bicara, sudah bisa menyatakan perasaannya. Coba ajarkan ini, bermain peran. Ya, bermain peran itu seperti ini. Misalnya nih, Mam sama anak itu bermain seolah-olah kita teman. Nah, Mam temanmu ya. Nah, saya punya mainan, kamu juga punya mainan. Nah, biarkan anak pegang mainan yang disukainya. Ya, kemudian coba rebut itu dari tangannya. Ya, atau sebaliknya, ketika anak mau pinjam mainan yang dipegang oleh Mam, dalam hal ini peran sebagai teman, ya, jangan kasih. Kemudian tanyakan ke anak, bagaimana perasaannya saat mainan tadi direbut oleh temanmu misalnya.
Atau ketika mam tidak kasih pinjam kamu mainan, kamu gimana perasaannya? Ya, apakah kaget, marah, jengkel? Katakan, ya, ternyata dengan mamah merebut mainanmu, kamu kaget kan, kamu jengkel kan, marah kan? Nah, sama ketika kamu merebut mainan punya adikmu, nah, itu adikmu juga kayak gitu, sakit, ya, marah, jengkel, nangis. Nah, saya rasa lambat laun anak pasti akan mengerti kalau kita sering kali mengajak mereka bermain dan menyatakan gimana perasaanmu, seperti itu. Berikutnya, tentang objek atau barang yang biasanya anak tidak mau berbagi, apakah objek mainan tertentu atau semua objek. Nah, jika jawabannya hanya mainan tertentu saja, mungkin itu mainan memang untuk dimainkan sendiri. Contohnya apa ya? Bis itu tayo, mobil-mobilan, boneka, itu kan memang sifatnya untuk dimainin sendiri ya, tidak untuk dimainkan bersama teman-temannya. Nah, mam bisa coba berikan jenis mainan yang sifatnya untuk bersama. Misalnya nih, alat masak. Nah, itu yang sering dibawa oleh Mera sama Audra. Kemudian alat pertukangan, ada sekop, ada ember, dan sebagainya. Atau alat ini di pantai, itulah seperti itu. Atau balok warna-warni, seperti itu. Nah, katakan, ini mainan harusnya dimainkan sama teman-temanmu, bukan kamu sendiri. Jadi, nanti dibawa, boleh dipakai sama teman-teman ya, biar seru. Nanti siapa yang masak, siapa yang potong-potong sayur, kelihatan. Nah, seperti itu. Terus jika jawabannya anak tidak mau berbagi dengan semua objek, ya, mam bisa ajarkan konsep berbagi dari hal lain, misalnya berbagi makanan. Saya rasa daripada memberikan snack atau camilan dalam satu piring yang kecil tiap-tiap anak, mam bisa coba berikan camilan di satu wadah piring yang besar, ya. Minta anak untuk berbagi dengan temannya, dengan adiknya, kakaknya, seperti itu. Dan dari pengalaman pengasuhan di Bintang Kecil zaman dulu, ya, ibu-ibu itu sering membawakan camilan yang dilebih sedikit, disengaja itu. Kemudian ibu-ibu itu bilang sama pengasuh, "Mbak, ini tolong ya, ini camilan tak lebih sedikit, nanti biar bisa dimakan bareng-bareng." Nah, sebenarnya tujuan si ibu itu supaya anaknya selain masuk makanan pokok, dia juga ada masuk makanan tambahan yang lainnya. Tapi ternyata ketika diberi perlakuan satu piring besar untuk bersama-sama, ya ternyata selain anaknya lahap, ya anak-anak juga belajar dan menerapkan konsep berbagi dengan temannya. Tapi ini bukan berarti saya menuntut mam untuk membawa makanan lebih, bukan. Apalagi saat ini ya sedang pandemi, tentu kami juga membatasi penggunaan peralatan bersama. Ya, tapi jika akan diaplikasikan di rumah, tentu masih oke lah ya, masih bisa. Nah, kemudian kepada siapa anak menolak untuk berbagi? Apakah kepada orang tertentu, satu temannya, adiknya saja, atau kepada semua orang? Dia tidak mau berbagi. Nah, ada kasus anak yang selalu berusaha merebut apapun yang dipegang adiknya, ya, pokoknya memukul demi merebut. Nah, setelah digali lebih dalam, itu ternyata dia punya rasa cemburu sama adiknya. Dan dalam hal ini memang dibutuhkan kebijaksanaan orang tua untuk lebih peka, beri perhatian tanpa terlihat pilih kasih, ya, sehingga tidak muncul cemburu, sehingga pada akhirnya dia memukul adiknya demi untuk merebut mainan, ya. Atau ada juga yang enggan berbagi dengan satu temannya saja. Aku nggak mau sama Riko, pelit, nggak mau berbagi, nggak mau gantian. Nah, sekali lagi,
maklumi sifat anak yang posesif, tapi orang tua tetap harus konsisten mengajarkan anak untuk berbagi. Ya. Terus jika jawabannya kepada semua orang nih yang berbagi, nah sudah saatnya orang tua harus lebih intens menerapkan konsep berbagi dalam keseharian anak. Lakukan terus, rutin, jangan mengeluh capek. Nah, itu pesan saya, ya. Apapun itu, ya. Mungkin diajak ke Indomaret, Alfamart, berbelanja, coba kakak yang bayar ke kasir. Nah, dia akan memberi uang dan menerima uang kembalian. Nah, seperti itu. Dan yang lebih penting lagi nih, yang keempat, sudahkah saya memberi contoh berbagi? Nah, anak adalah peniru yang ulung. Anak belajar dari melihat dan mendengar dari orang tuanya. Ya, hal-hal kecil seperti ketika moms memiliki hubungan yang akrab dengan tetangga kanan kiri, akrab dengan mama temannya. Nah, keharmonisan tadi yang dilihat oleh anak, yang dirasakan oleh anak, sehingga sifat akrab ini yang akan ditiru oleh anak. Sekali lagi, lakukan cek and recheck. Jika perlu, jika dirasa belum ada perubahan perilaku. Nah, jika perlu, tulis lagi apa ya, dia nggak mau dari hal apa aja ya, itu tuliskan itu. Ya. Kemudian, nih tentang tantrum yang dimunculkan anak pada saat dia tidak mau berbagi. Ya, kita pahami dulu bahwa tantrum itu adalah luapan atau ledakan emosi. Sebetulnya tantrum itu tidak hanya dialami oleh anak-anak, orang dewasa juga tantrum. Hanya orang dewasa kadang masih malu, dia tantrum di rumah, tidak di luar. Tapi kalau anak-anak tantrum di segala situasi, meledak emosinya, itu tantrum. Ya. Kenapa anak-anak? Karena mereka belum mampu mengekspresikan perasaannya, ya. Terbatas kemampuan bahasa anak untuk mengekspresikan perasaannya. Makanya tantrum biasanya terjadi di usia batita karena mereka belum bisa lancar ngomong. Sehingga sing dijak ngomong juga bingung, iki maksudnya apa? Tahu-tahu kok nangis, guling-guling lah. Tantrum itu biasanya diperlihatkan oleh anak ya berupa ngamuk, melempar barang, memukul teman atau memukul barang. Nah, itu tantrum. Guling-guling di lantai, menangis kenceng, itu tantrum, ya. Terus ini guling-guling di lantai. Tantrum terjadi karena adanya perbedaan keinginan atau biasanya pada saat anak lapar, nih, mengantuk, capek, bosan, sakit. Nah, itu diperlukan kepekaan orang tua. Wah, mulai tantrum nih, kenapa nih? Oh, dia capek, oh ngantuk, lapar, dan sebagainya. Nah, lagi, tantrum itu biasanya berangsur hilang saat usia sekolah. Ya, umumnya terjadi di usia 4 tahun ke atas. Jadi jangan khawatir, sepanjang moms, bapak, ibu itu bisa memahami dan mengendalikan tantrum anak, maka tantrum bisa berangsur hilang di usia ini. Karena ini termasuk reaksi yang wajar pada anak-anak. Nah, tapi tantrum bisa menetap lama sampai usia 6 tahun lebih. Nah, terjadi karena apa? Kebiasaan orang tua menuruti permintaan anak secara instan ketika menangis sedikit saja. Nah, hati-hati ya. Kemudian beberapa tantrum itu macamnya, jenisnya banyak sekali. Yang sering terjadi di bintang kecil itu adalah tantrum mengamuk, di mana anak itu kalau sudah tidak berkenan ya, karena ada perbedaan keinginan ya, mereka akan mengamuk, berteriak-teriak, menegangkan tubuh, wajah, ya, berguling-guling. Nah, siapa itu? Ya, menjatuhkan diri di lantai, ya, bahkan melempar mainan, memukul apapun itu yang di dekatnya. Itu yang terjadi di bintang kecil. Seperti itu. Terus gimana cara mengatasi tantrum? Nih, yang pertama, bersikap tenang saat anak terlihat tantrum. Jangan menjadi emosi atau berteriak, bahkan memukul anak. Nah, ini yang sering terjadi pada orang tua. Memang kondisi ketika orang tua melihat
kondisi anak tantrum itu memang menguras hati dan tenaga, ya. Di saat itu biasanya emosi orang tua terpancing. Nah, tapi ingat, marah balik pada anak itu akan sia-sia karena dalam kondisi tantrum anak tidak dengar apapun dari orang tua. Justru ledakan orang tua, ledakan emosi orang tua seperti membentak misalnya, tantrum anak malah semakin menjadi. Nah, jadi ketika anak nangis meronta-ronta, nah hampiri dia dengan tenang, ya, sepanjang dia tidak memukul atau agresif, gendong, menjauh, ya, atau mungkin dengan ibunya memeluk, itu kan anak tenang. Tapi kalau anak tantrum dengan lebih agresif memukul atau melempar mainan, ya abaikan dulu, ya, abaikan dulu sampai badai kemarahannya berlalu dengan sendirinya, tapi tetap dalam pengawasan. Nah, setelah reda, beri pengertian dan tanyakan apa yang terjadi. Maksudnya nangis terus diem, tanyakan enggak. Tapi ketika menangis di waktu dia mau bubuk, mau mandi atau maem, beri pengertian dan tanyakan apa yang terjadi. Nah, bantu anak mengenali label emosinya dan penyebab kemarahannya dengan bahasa anak yang sederhana. Contohnya, tadi kakak kenapa marah? Karena bonekanya sudah disimpan ya di lemari ya, padahal kakak masih pengen mau main. Bener. Nah, tanyakan itu. Anak akan cerita mungkin dengan gaya bahasanya. Mereka yang masih celat atau seperti apa yang orang tua juga masih iki artinya apa ya, tapi berusaha mendengarkan. Nah, setelah itu katakan, nah kalau gitu adik ngomong, gimana yang benar, jangan marah. Tadi itu marah, jelek, gitu aja. Jadi anak akan paham lama-lama. Ya. Kemudian perhatikan tanda-tanda yang membuat anak tantrum. Ini, perhatikan tanda-tanda yang membuat anak tertekan. Maksudnya begini. Meski tantrum itu merupakan kondisi emosional yang wajar pada usia prasekolah ya, tapi orang tua tetap harus memperhatikan kemungkinan adanya masalah lain dalam rumah tangga. Misalnya, apakah ada pergolakan atau permasalahan papa dan mama sering bertengkar, ketegangan emosi, misalnya apakah papa mama itu sibuk sehingga aku nggak diperhatikan. Nah, tanpa disadari, semua itu bisa dirasakan oleh anak sehingga kemarahannya itu mudah terpancing. Nah, itu. Tapi jika ternyata anak masih sering mengamuk, tantrum sangat sering sekali, hampir setiap hari, tidak berhenti, kemudian semakin memburuk sehingga orang tua kewalahan. Nah, Mams bisa segera periksakan ke dokter. Dokter saya rasa juga akan melihat kondisi fisik dan psikis yang menyebabkan anak tantrum berlebihan. Karena bisa jadi anak itu ada gangguan atau sakit di area kepala misalnya, atau di perut, atau di bagian manapun yang mungkin membuat anak sakit, tapi karena tidak bisa ngomong, mengungkapkannya, sehingga hanya dilampiaskan dengan cara tantrum, seperti itu. Kemudian ini yang penting lagi, jadilah teladan dan tunjukkan cara mengelola emosi dengan benar, karena anak sangat suka meniru orang dewasa. Sekali lagi, anak sangat suka meniru orang dewasa. Kalau bapaknya marah, membanting barang, anak otomatis akan meniru. Itu sudah pasti, itu harga mati. Ya, ketika ibu marah, ya, kemudian ngomel, membanting barang apapun, anak pasti mencontoh. Jadi, sebagai orang tua, tunjukkan cara mengelola emosi dengan benar. Terus, untuk anak rentang usia 5 tahun ke atas, tapi masih tantrum, ya, orang tua perlu mengevaluasi gaya mengasuh anak. Karena tadi, salah satu kebiasaan orang tua yang tanpa disadari bisa mengakibatkan tantrum pada anak menetap lama adalah orang tua mudah menuruti permintaan si anak secara instan
ketika anak menangis sedikit saja. Nah, alasannya ya kan sayang anak misalnya. Tapi ada saatnya orang tua harus mengajarkan bahwa tidak semua yang diminta anak itu harus dipenuhi, ya. Lambat laun anak pasti akan mengerti kok, sepanjang orang tua memberi penjelasan dengan bahasa yang mudah dipahami oleh anak. Terus ini, salah satu lagi adalah adanya peran orang dewasa yang ada di rumah selain orang tua, misalnya kakek nenek. Nah, kita paham sekali ya, cinta nenek kakek kepada cucu melebihi siapapun. Tapi terkadang saking cintanya kakek nenek sering kontras dengan pola asuh yang diajarkan oleh orang tua si anak. Ya, karena apapun biasanya nih nenek ya, kakek ya, apapun yang diminta cucunya itu pasti dituruti. Mesake daripada nangis, mesake ora ketemu kue seharian. Wong nyane kok dikei mesake. Nah, seperti itu ya. Dalam hal ini dibutuhkan kebijakan orang dewasa di rumah bagaimana menerapkan perilaku yang diharapkan muncul pada si anak dikomunikasikan ya. Seperti itu tentang tantrum. Nih, kemudian kita beralih ke 3 hal yang terakhir tentang bahasa planet. Nah, kita menyebutnya bahasa planet. Kalau bahasa kurang sopan atau bahasa kasar asing ya terbukti anak belum begitu kasar, tapi kemungkinan akan muncul ke arah situ ya, tentang bahasa planet yang diucapkan anak. Nah, sebetulnya bahasa planet itu sudah umumnya itu diucapkan oleh anak di usia 5 tahun ke atas ya. Karena di usia 5 tahun itu periode anak waktunya mengenal dunia luar ya. Maksudnya apa? Anak sudah mulai tertarik untuk menjalin pertemanan dengan teman-teman sebaya, sudah pintar ngomong ya. Terus sudah di usia itu mereka sudah sekolah ya kan, masuk TK. Nah, dengan semakin banyaknya waktu belajar, bermain, info dari gurunya, temannya, pengasuhnya, televisi, saya lagi sampai HP, lah otomatis kemampuan bahasanya juga semakin berkembang. Kosakatanya juga tambah banyak ya. Terus dan usia 5 tahun ini biasanya anak-anak senang memulai percakapan dan berbicara dengan orang lain. Perhatikan, anak-anak 5 tahun yang sudah bisa ngomong, itu kalau ngomong itu mereka rinci loh, bisa menceritakan detail pengalaman mereka. Ya, makanya di 5 tahun ini banyak orang suka menanggap. Kalau kita mudah ditanggap, ngomongnya pinter. Nah, itu sesuatu yang terjadi di anak usia 5 tahun yang sudah pintar ngomong, bahasanya sudah mulai banyak, kosakatanya bertambah. Nah, jadi di masa-masa usia itu tidak heran jika orang tua seringkali kaget, "Wah, kamu kok ngomong gitu? Dari mana?" Nah, reaksi orang tua umumnya apa? Ya, ada yang langsung marah, ada yang langsung mencubit bibir anaknya, "Kamu dari mana?" Nah, seperti itu. Nah, orang tua seolah-olah nggak terima karena mereka tidak merasa mengajarkan itu, kok anak ngomong kayak gitu. Dari mana itu? Nah, lalu apa yang harus dilakukan oleh orang tua? Nih, hanya 3 saja langkah bijak orang tua ketika mendengar anaknya berbicara bahasa planet. Nih, yang pertama, jangan marah. Ya, jelaskan saja arti katanya. Ya, kemudian jeli mencari penyebab. Kenapa ya kok suka ngomong kayak gini? Nah, yang ketiga, dampingi saat bermain dan buat kesepakatan. Kita jelaskan satu persatu. Nah, kenapa kok tidak perlu marah? Nih, ketika orang tua mendengar anak ngomong bahasa planet, nah, jangan mendramatisir keadaan dengan marah, mencubit bibirnya, karena kemarahan terkadang justru membingungkan anak. Anak bukannya tidak mengulang kata-katanya, tapi justru anak akan mengulang itu untuk mencari perhatian
orang tuanya. Kalau orang tuanya marah, dia malah senang. Ya, jadi ketika kita marah, anak bingung. Dan saya rasa itu bukan cara efektif ya untuk mencegah anak tidak mengucapkan lagi bahasa planetnya. Karena beberapa kasus itu kan anak yang kurang mendapat perhatian orang tuanya itu justru mengulang hal-hal yang tidak disukai orang tuanya dengan tujuan apa? Supaya dimarahi. Karena baginya dimarahi orang tua itu bentuk perhatian orang tua kepadaku. Nah, itu tanpa disadari oleh anak. Ya, tanyakan saja sama anak. Tahu nggak sih itu maksudnya apa kata-kata itu? Nah, saya yakin anak tidak bisa menjelaskannya karena memang dia belum paham itu apa artinya dan belum sadar kalau ternyata itu kata-kata kasar, nggak sopan, menyakiti orang tua atau orang lain. Nah, saat itu tugasnya orang tua menggali pemahaman mengenai kata-kata tadi, bahasa planet. Ya. Yang kedua, jeli mencari penyebab. Maksudnya gini. Misalnya setiap kali anak mengucap bahasa planet, apakah orang-orang di rumah keluarga ya mentertawai, heboh, sampai guling-guling tertawanya. Nah, kalau memang demikian, beri pengertian kepada seluruh anggota keluarga untuk tidak memberikan respon positif dengan tertawa bila anak ngomong tadi bahasa planet. Ya, minta anggota keluarga untuk tidak menganggap itu lucu. Ya, tekankan jika anak mulai berkata kurang pantas, anggap cuekin aja, pura-pura nggak tahu. Ya, umumnya anak akan segera menghentikan kebiasaannya itu ngomong tadi bahasa planet, karena lambat laun dia akan sadar, oh ternyata aku tidak sukses mendapat perhatian dari ucapanku, atau aku tidak sukses menarik perhatian orang lain sama ucapanku, seperti itu. Dan yang ketiga, dampingi saat anak bermain dan buat kesepakatan. Jadi gini, saya rasa orang tua, bapak dan ibu bisa menghindari atau melarang anak untuk bergaul atau masuk di lingkungan yang membiasakan tadi loh bahasa planet tadi. Tapi saya rasa bapak ibu tidak bisa terus-menerus mensterilkan lingkungan anak, karena lambat laun pasti akan ada pengaruh dari lingkungan luar yang tidak sesuai dengan nilai positif yang diajarkan di keluarga. Nah, memang sih sulit untuk mencegah hal ini. Yang bisa moms lakukan adalah sabar, telaten, jangan bosan menjelaskan kepada anak bahwa bahasa-bahasa itu tidak pantas untuk diucapkan. Nah, lagi pengaruh tontonan televisi, nih, sinetron. Nah, bagi orang tua atau kakek nenek yang sering nonton sinetron, kita paham sekali ya. Saat itu kan sinetron lebay-lebay ditanya, gitu. Ada yang membuli, bicaranya begitulah. Jadi anak kalau berbicara hal-hal yang kok ngomong seperti ini, mungkin dari sinetron, ya. Kemudian film anak, perhatikan, ya. Banyak film-film kartun yang sepertinya untuk anak-anak, tapi nek dirasa-rasake itu film untuk orang dewasa atau anak gede, seperti SpongeBob, ya. SpongeBob itu kan sebetulnya meski filmnya lucu ya, ada replik dan sebagainya, kartunya bagus-bagus, tapi sebetulnya itu film untuk anak remaja. Ya. Perlu pendampingan ketika anak nonton TV atau bermain. Ya. Kemudian buat kesepakatan. Misalnya apa? Bila ternyata anak masih mengulangi bahasa planetnya, meski sudah dinasihati berulang kali, buat kesepakatan, ya. Bisa kok berikan hukuman yang disepakati bersama, tapi bukan hukuman fisik ya. Nah, bentuk hukuman yang yang disarankan untuk anak prasekolah itu ini loh, seperti hukuman time out. Ya, time out. Misalnya nih, kalau dia ngomong kasar, ya bahasa planet, minta anak duduk diam di pojok, ya. Diam 3 menit.
atau mama nggak mau ngomong sama kamu, karena kamu sudah ngomong bahasa kasar, mama nggak mau ngomong sama kamu 3 menit, diam, udah. Nah, seperti itu. Jadi dengan hal-hal yang seperti itu, saya rasa anak lambat laun bisa memahami ternyata kata-katanya ini tidak berkenan toh di hadapan orang tua atau pengasuh misalnya. Oke. Demikian tayangan kami tentang sesi sharing dengan para orang tua anak di TPA Bintang Kecil. Dalam tayangan tadi, orang tua diajak untuk memahami apa itu tantrum dan bagaimana cara mengatasinya jika anak mengalami tantrum. Selanjutnya, ada juga cara bertindak bijak orang tua pada saat anak mulai berbicara bahasa planet. Dan saya yakin ayah dan bunda sudah sangat paham dan hebat dalam memberikan contoh baik untuk perubahan perilaku anak. Baiklah, sebagai penutup, saya akan memberikan kesimpulan. Bagi orang dewasa, perilaku berbagi adalah hal yang sangat mudah untuk dilakukan, tetapi tidak untuk anak-anak dengan sifat egosentrisnya yang masih sangat tinggi. Bahkan, untuk berbagi mainan yang tidak disukainya pun, anak masih enggan untuk berbagi. Meski begitu, pelajaran berbagi dan bermurah hati harus tetap diajarkan sedini mungkin. Jangan sampai nanti anak-anak kita tumbuh dewasa dengan sifat yang pelit. Sekian rangkaian video kali ini. Sampai jumpa di video-video kami selanjutnya. Jangan lupa share, like, and subscribe. Bye-bye.